Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu, naikkan puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Pagi ini dengan kekuatan tubuh yang baru, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema bulan Oktober, manusia aneh. Judul renungan hari ini, bayi-bayi kejutan. Ayat ini terdapat dalam kitab Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Mei tahun 1996, Karen Watson yang berusia 20 tahun melahirkan bayi laki-laki seberat 2,3 kg di Albany, Oregon. Ini tidak akan menjadi begitu luar biasa kecuali fakta bahwa Karen tidak tahu kalau dia bahkan sedang hamil. Karen sedang dalam perjalanan dengan kereta api ke sebuah pernikahan di Missoula, Montana. Selama perjalanan kereta, Watson menjadi semakin tidak nyaman. Seseorang akhirnya menelpon ke depan dan mereka bertemu dengan para medis di stasiun kereta Albany untuk melihat apa yang menyebabkan kesakitan Karen yang meningkat. Beberapa menit kemudian, Watson melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Peristiwa ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun dia mengakui beberapa dokter telah mendiagnosis dia menderita anemia dan kondisi tiroid. Tentu saja, ini bukan kasus pertama seorang wanita tiba-tiba melahirkan. Tetapi sulit untuk memahami betapa rampingnya Watson yang memiliki berat 47,6 kg bahkan tidak pernah bermimpi bahwa ada ekstra 3 kg yang diperolehnya bisa menjadi bayi laki-laki seberat 2,3 kg. Apa yang membuat ini lebih menakjubkan adalah bahwa Karen Watson adalah seorang mahasiswa jurusan biologi pra-kedokteran di University of California, Davis, dengan rencana untuk menjadi dokter keluarga. Tahukah saudara bahwa Alkitab berbicara tentang sejumlah bayi laki-laki ajaib yang mengejutkan ibu mereka? Ishak, Yusuf, Samuel, Yohanes Pembaptis, dan Yesus semuanya dilahirkan dalam keadaan ajaib. Sarah yang sudah lanjut usia sangat senang ketika Ishak lahir sehingga dia berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dalam Kejadian 21 ayat 6. Rahel yang telah disiksa oleh saudara perempuannya Lea karena dia tidak memiliki anak, berkata setelah melahirkan Yusuf, Allah telah menghapuskan aibku. Kejadian 30 ayat 23. Hana memiliki anak ajaib. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20. Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, juga melampaui tahun-tahun melahirkan anak
yang biasa ketika dia mendapat anak. Tanggapannya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kita bisa baca dari kitab Lukas 1 ayat 25. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayi yang paling ajaib tentu saja adalah Yesus, yang dilahirkan untuk menyelamatkan semua orang yang memilih untuk dilahirkan kembali secara ajaib di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Di dalam kitab-Mu, di kitab suci, menceritakan ada bayi-bayi yang ajaib yang lahir. Salah satunya adalah Engkau, bayi yang paling ajaib. Engkau adalah Yesus yang dilahirkan untuk menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami hari ini lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.